Om Swastiastu. Mugi rahayu sagung dumadi, mugi rahayu sagung dumadi, mugi rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Pelita Dharma Ditjen Bima Sindu yang kami cintai dan kami banggakan, dan umat sedharma yang kami muliakan. Pada kesempatan ini Pelita Dharma mengambil judul ataupun tema tentang tatwa, etika, dan juga upakara. Umat sedharma, bahwa di dalam ajaran agama Hindu, trikerangka agama adalah konsep yang sangat universal dilaksanakan oleh umat Hindu di Nusantara ini. Seperti kita ketahui, yang pertama kita jelaskan adalah tatwa. Yang namanya tatwa itu adalah bentuk kebenaran. Artinya sudut pandang tentang kebenaran, alam semesta, Tuhan, dan juga manusia. Di situ itu adalah kebenaran. Jadi tatwa itu kebenaran. Kebenaran sudut pandangnya yang mendalam. Seperti orang memandang tentang Tuhan, ataupun dalam istilah Jawa kuna disebut dengan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi sendiri adalah kesucian sumber dari segala witing dumadi. Witing dumadi itu sumber dari segala kejadian. Zat yang merupakan unsur kejadian semua alam semesta ini. Itu witing dumadi. Yang Widi itu sendiri adalah Brahman. Ya, Brahman itu siapa? Adalah bentuk alam semesta, bentuk manusia, dan juga bentuk daripada Tuhan itu sendiri yang mangejawantah di dunia ini. Sehingga umat Hindu meyakini, terutama umat Hindu Nusantara, berpedoman bahwa yang disembah adalah Sang Hyang Widi itu sendiri. Dengan manifestasinya, baik itu Brahma, Wisnu, dan Siwa di situ. Jadi sudut pandang yang mendalam, ya, sudut pandang yang mendalam terhadap Sang Hyang Widi, alam semesta dan manusia. Seperti yang dikatakan di dalam sloka Aham Brahman Asmi. Aham adalah diri kami. Atman itu sendiri bagian daripada Brahman. Kemudian tataran pada alam semesta ini dalam konsep Jawa ada dia Sang Hyang Widi ataupun Tuhan itu kecil sekecil molekul apapun sampai tidak terlihat oleh panca indera, tapi dia yang menghidupi alam semesta ini. Dia juga besar angebeki jagat. Jagat ini dipenuhi oleh beliau dalam segala aspeknya beliau, seperti sinar matahari yang masuk ke segala alam semesta ini. Dia menghidupi dan juga memberikan energi terhadap alam semesta ini. Inilah cara pandang kita bagaimana Sang Hyang Widi ataupun alam semesta dihidupi oleh Brahman itu sendiri. Yang tatkala kita melakukan memayu hayuning bawono. Bagaimana caranya? Ada yang disebut dengan etika yang kedua ataupun susila. Etika itu ada 3 konsep. Ajin dalam konsep Jawa ada ajining diri, dumunung ana lati, ati, lan pakarti. Ati adalah jiwa itu sendiri, unsur zat yang selalu ada di dalam cita kita. Ya, itu ati. Lati pocapan. Pocapan itu ungkapan ataupun perkataan. Perkataan harus yang benar berdasarkan sastra-sastra agama dan sastra-sastra dresta. Jadi agama Hindu menganut adanya ajaran Desa Kalapatra. Ya. Jadi di situ nampak bahwa etika, ya, dari hati dan etika itu ada ati, lati. Lati itu apa? Lati itu pocapan. Pakarti perbuatan di situ. Perbuatan apa? Perbuatan harus selaras dengan kebenaran. Orang ngomongnya A, perilakunya A, aplikasi dalam hidupnya juga A.
Tidak boleh aplikasinya teorinya A, ternyata pocapan dan perilakunya Z, itu nggak boleh. Itulah konsep Hindu. Jadi agama itu harus ada rasa agama. Jadi rasa agama itu di situ. Kita harus titik beratkan bahwa konsep ati, lati, pakarti itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh hilang sama sekali, ataupun tidak boleh tidak nyambung, harus nyambung antara satu, sehingga satu dengan yang lainnya menuju pada kerahayuan di situ. Ya. Jadi kemudian baru konsep yang ketiga tentang upacara. Lah upacara ini seperti di muka tadi saya jelaskan bahwa upacara itu mendasarkan atas desa, kala, dan patra. Upacaranya teman-teman dari Bali akan berbeda nampak, bentuk, dan juga pelaksanaannya, tapi tujuan upacara itu sendiri sama, untuk memayu Hayuning Bawono ataupun untuk kerahayuan, baik itu kerahayuan pribadi mikrokosmos dan kerahayuan alam semesta makrokosmos. Itu tataran dalam pelaksanaan upacara. Sehingga jangan salah persepsi bahwa para pemirsa, bahwa yang disebut dengan upacara itu menyesuaikan dengan adat masing-masing daerah. Di Jawa, masyarakat Jawa sudah melaksanakan upacara tersebut dengan tataran dari hal yang sangat sederhana, mulai dari awal kehidupan. Contoh dalam upacara perkawinan, ada di situ banten kacar kucur, ada di situ menghadirkan kamabang kama ratih, ada upacara di situ. Ya, kamabang kama ratih itu untuk menghadirkan bahwa keturunan yang akan dia hadirkan di dunia ini adalah keturunan yang suputra. Jadi di situ suputra bagaimana? Orang suputra itu ya menurut tradisi dan juga etika rasa agama ini supaya jalan di situ. Ya. Dalam tatanan upacara ada 5 tingkatan, ya, ada 5 jenis upacara yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara ini. Ada dewayatnya, ada resiyatnya, ada manusiayatnya, ada butayatnya. Dari kelima yatnya ini tadi semuanya berfungsi untuk memayu Hayuning Bawono, untuk kerahayuan baik internal pribadi manusia juga internal alam semesta ini. Itu yang disebut dengan upacara. Jadi upacara itu pada intinya hanya sarana untuk menuju pada kerahayuan. Jadi sarana untuk menuju itu. Nah, arah yang dituju dalam upacara adalah kerahayuan itu sendiri, kebahagiaan lahir dan batin. Kalau dalam teori Hindu kan ada moksartam jagatita yaca iti dharma di situ. Jadi konsep itu tidak hilang begitu saja di dalam tradisi yang ada di Nusantara ini. Ya. Para pemirsa Pelita Dharma yang kami banggakan dan kami hormati, dari 3 kerangka tadi, kalau kita bisa kita ibaratkan adalah kuning telur, putih telur, dan kulitnya telur. Ya. Kuning telur itu adalah tatwa, unsur zat yang semuanya akan bisa menghidupi menjadi jiwa. Putih telur adalah perilaku kita, etika kita. Kulit telur adalah upakara dan upacaranya itu. Dari ketiga konsep tersebut, Rita, karena itu telur itu akan bisa menetas tatkala ada pemanasan secara rutin dan bisa menetas. Kalau pemanasannya tidak terjadi agak sedikit meleset, dalam tataran etika dan juga tatwanya meleset, maka upacara itu tidak akan berhasil secara maksimal. Sehingga kerahayuan itu tidak akan tercipta di situ. Maka apa yang menjadi dasar pelaksanaan upacara adalah rasa tulus ikhlas yang sangat dalam mengaturkan banten ataupun upacara tersebut. Tidak dilihat dari jenis upacaranya.
Kalau di Jawa dikatakan dari upacara magedung-gedungan sampai pada perilaku upacara kematian itu sudah upacara Hindu di situ. Jadi tidak harus seperti konsep Bali, enggak. Di Jawa ya Jawa, Sunda Wiwitan punya sendiri. Seperti halnya tatkala kita pelaksanaan yang ada di Prambanan maupun di Banten di sini, kita melakukan upacara Tawur Agung, kemudian Melasti itu dengan memakai gunungan dan juga Banten Sunda Wiwitan. Tujuannya apa? Untuk kerahayuan dan memayu hayuning bawono. Itu yang harus kita konsepnya dilaksanakan oleh siapa? Oleh umat Hindu itu sendiri. Inilah bentuk karakteristik Hindu yang ada di Nusantara ini. Di Nusantara ini yang dipuja adalah Sang Hyang Widi itu sendiri. Jadi Sang Hyang Widi itu sendiri witing dumadi di situ yang harus kita tegaskan bahwa Sang Hyang Widi witing dumadi ada di mana? Ada di dalam hati sanubari kita. Ya. Brahman, Atman, Aikyam di situ. Saya kira itu yang harus kita pegang. Untuk itu pada para pemirsa, mari kita kembali pada Hindu Nusantara dengan selalu memayu hayuning bawono. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengaturkan Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.